Shalom, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu lagi di malam yang terakhir, yaitu malam ke-6. Baiklah, judul kita pada malam ke-6 ini, si penipu yang memanjat pohon. Ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus adalah orang yang sangat kaya. Ia adalah orang terkaya di Yeriko. Zakheus kaya karena ia mencuri dari orang-orang yang membayar pajak mereka. Setiap kali seseorang datang untuk membayar pajaknya, Zakheus akan membebankan biaya lebih dari yang seharusnya. Zakheus memasukkan sebagian uang ke dalam kotak uang raja. Namun ia memasukkan uang tambahan ke dalam sakunya sendiri. Inilah sebabnya Zakheus kaya. Ia adalah seorang penipu dan pencuri. Ia melanggar perintah yang mengatakan, jangan mencuri. Setiap hari ketika orang-orang datang untuk membayar pajak mereka, Zakheus menipu mereka. Setiap hari ia memasukkan lebih banyak uang ke dalam sakunya. Orang-orang tidak ingin membayar uang tambahan itu, tetapi mereka harus membayar karena Zakheus bekerja untuk raja. Suatu hari seorang pengkhotbah baru mulai berkhotbah di tepi sungai dekat Yeriko. Namanya Yohanes Pembaptis. Zakheus pergi untuk mendengarkan khotbah Yohanes. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, kata Yohanes kepada orang-orang. Berhentilah berbuat curang dan mencuri kepada orang lain. Bersiaplah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Zakheus merenungkan apa yang dikatakan Yohanes. Mungkin aku harus bertobat dan dibaptis. Pikirnya, mungkin aku harus berhenti menipu orang. Namun Zakheus senang memiliki banyak uang. Jadi ketika pedagang kaya datang, Zakheus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Ia meminta pedagang itu membayar terlalu banyak dan menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Zakheus yang malang, ia memiliki hati yang berdosa dan jahat, dan ia sepertinya tidak bisa berubah. Zakheus mulai berpikir bahwa tidak ada harapan lagi baginya. Namun suatu hari Zakheus mendengarkan sebuah nama yang membawa secercah harapan ke hatinya. Nama itu Yesus. Semua orang di kota itu tampaknya membicarakan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus baik hati. Mereka mengatakan bahwa Yesus sabar. Mereka mengatakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Zakheus memikirkan, apa yang dikatakan orang-orang? Aku ingin tahu. Pikirnya, apakah Yesus punya waktu untuk seorang penipu tua? Zakheus semakin memikirkan si Yesus. Oh, betapa ia ingin melihat Yesus. Kemudian suatu hari, seorang pria berlarian di jalan Yeriko dengan kabar gembira Yesus akan datang. Dia akan datang ke Yeriko. Zakheus begitu gembira sehingga ia melupakan semua tentang mengambil uang dari orang-orang. Yang dipikirkannya hanya Yesus. Ia berlarian di jalan mencari Yesus. Namun banyak orang lain juga ingin melihat Yesus. Zakheus adalah seorang pria pendek dan kecil. Ia berdiri di atas ujung kakinya, tetapi tetap saja tidak bisa melihat Yesus. Bukankah ia akhirnya bisa melihat Yesus? Kemudian Zakheus mendapat sebuah ide. Ia teringat sebuah pohon ara besar yang tumbuh di sepanjang jalan. Pohon itu memiliki cabang-cabang yang rendah dan mudah dipanjat. Aku akan memanjat pohon itu, pikir Zakheus. Lalu aku bisa melihat Yesus. Zakheus tidak peduli jika orang-orang akan menertawakannya. Ia ingin melihat Yesus, maka ia pun memanjat pohon itu. Zakheus duduk di atas pohon, gembira seperti anak kecil. Ia memperhatikan Yesus yang semakin mendekat. Tak lama kemudian, Zakheus dapat mendengar Yesus berbicara. Yesus memberitahu orang-orang bahwa satu cara mereka dapat menjadi baik adalah dengan memiliki hati yang bersih darinya. Itulah yang kubutuhkan, pikir Zakheus. Aku butuh hati yang bersih. Yesus semakin mendekat untuk melihat Yesus sekali lagi. Saat ia melewati bawah pohon itu, tetapi Yesus berhenti. Ia mengangkat kepalanya dan menatap kepada Zakheus. Ia berkata, Zakheus, turunlah dari pohon itu. Aku ingin mengunjungimu di rumahmu. Zakheus sangat gembira hingga hampir jatuh dari pohon. Namun entah bagaimana ia berhasil turun dan berdiri di hadapan Yesus. Saat itu juga ia tahu
bahwa ia ingin Yesus memberinya hati yang baru dan bersih. Aku akan memberikan setengah dari uangku kepada orang miskin, katanya kepada Yesus. Dan aku akan mencari semua orang yang telah kutipu dan mengembalikan kepada mereka 4 kali lipat dari yang telah kucuri dari mereka. Pada hari itu, Yesus pergi ke dalam rumah Zakeus bersamanya. Mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Inilah adalah awal dari kehidupan baru yang bahagia bagi Zakeus. Ia tidak lagi berbohong dan menipu. Sebaliknya, ia menjadi baik dan jujur. Sekarang ia bahagia. Bagaimana dengan saya dan saudara? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita datang mengaku dosa kita kepada Yesus, bagian Yesus adalah Dia melupakan dosa kita. Dia membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Kemudian kita bertobat, merasa menyesal atas dosa-dosa kita, berpaling dari dosa-dosaku. Allah tidak pernah melihat dosa kita, tapi Allah melihat pertobatan kita. Yesus meminta Yohanes untuk membaptisnya dengan cara diselamkan. Ketika Yesus dibaptis, Roh Allah seperti seekor burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus memanggil saudara dan saya untuk mengikuti jejak Yesus, yaitu dibaptis. Kehidupan kita penuh dengan dosa, dibersihkan melalui baptisan agar kita layak diselamatkan. Yesus memanggil saya dan saudara untuk mengikuti jejaknya, dikuburkan lewat baptisan. Saudara, belum terlambat. Yesus mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman pada malam ini. Terima kasih untuk teladan yang Engkau berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk mengikuti teladan Yesus, dalam nama Yesus. Amin.